Saudara, menanggapi kasus disabilitas yang diduga melakukan pemerkosaan, polisi daerah NTB menegaskan memiliki alasan dan bukti menetapkan pemuda disabilitas jadi tersangka pemerkosaan. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat menjelaskan, polisi telah mengantongi sejumlah bukti atas laporan dugaan pemerkosaan yang dialami korban. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, ditambah keterangan ahli dan bukti pendukung seperti pakaian korban yang dinilai cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan polisi, modus tersangka yaitu mengancam dengan membuka aib korban untuk kemudian melakukan pemerkosaan. Saat ini tersangka tengah menjalani tahanan rumah hingga 20 hari ke depan dan dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual. Aib kamu akan saya buka dan saya sampaikan ke orang tua kamu. Ya kan? Sebagai seorang yang disampaikan oleh psikolog, karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacar ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya, berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nans itu adalah si pelaku. Kita ke homestay sana. Pria penyandang disabilitas ini harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan dalam kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pria 21 tahun ini yang aktif dalam kegiatan kesenian ditetapkan tersangka oleh polisi. Namun tunadaksa yang juga seorang mahasiswa yang tidak memiliki 2 tangan ini membantah aksinya itu dengan alasan keterbatasan fisik. Ia justru menuduh korban memperdaya dirinya saat korban mengajak ke sebuah penginapan. Yang saya bingungkan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri, saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada 2 cewek lagi, yang satu cewek jadi 2. Nah itu maksud saya apa itu gitu. Kan pertama 1 cewek, yang saya ajak pergi 1 cewek, kok ada 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu ya gitu. Laporan ada 2 korban. Ya itu ditambah. Sudah kalau memang kekerasan atau pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bingung, bagaimana saya mau memperkosa dengan keadaan saya kayak gini, kekerasan kan bisa ada ngelawan, bisa ada dorong, apalagi 2 cewek misal kan bisa kerja sama yang 2 untuk dorong atau mukul atau lain sebagainya, ditinggal aja saya ngapain diantar balik, pulang pergi baik-baik aja gitu. Sementara itu, pendamping korban menjelaskan tersangka telah memanipulasi korban dan memanfaatkan kondisi korban yang labil karena masalah keluarga. Berbeda dengan keterangan tersangka, pendamping korban menyebut tersangka yang justru mengajak korban menuju homestay milik rekan pelaku di Rembiga dan melakukan tindak asusila. Diperkirakan korban lebih dari 1 orang. Jika kita melihat sisi pelaku yang ada keterbatasan dan segala macamnya, kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu. Apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya. Sebelumnya, Kasubdit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujiwati menyebut Polda NTB telah menyiapkan tindakan dan perlakuan khusus terhadap pelaku kriminal yang merupakan seorang disabilitas.
Kita melakukan tahapan-tahapan dalam penanganan disabilitas tersebut. Kita melibatkan ahli untuk menilai apakah dia cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana. Itu sudah kita lakukan. Kita sering kali konsultasi dengan KDD sehingga pada hari Jumat kemarin kita sudah melakukan penetapan tersangka dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Tersangka saat ini tengah menjalani sebagai tahanan rumah selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal tindak pidana pelecehan seksual dan kasus ini masih diselidiki Polda Nusa Tenggara Barat. Fitri Rahmawati, Kompas TV Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.